Baik, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat serta adik-adik sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Sekali lagi mengawali kajian kita pada kesempatan sore hari ini, marilah kita tidak lupa untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang penuh barakah ini insyaallah, di tempat yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka kita bersama-sama untuk menjadi bagian orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita tafakuh memperdalam agama kita. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah jadikan orang tersebut faham tentang agamanya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semangat istiqamah hadir di majelis ilmu, menambah ilmu agama kita sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan materi rutin di Ahad yang ketiga, yaitu Qutufun minas Syama'il al-Muhammadiyah, yaitu petikan tentang pribadi-pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga akhlak-akhlak dan juga adab-adab Islam. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bercandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang akan kita bahas ini adalah tentang libasur rajulil muslim. Bagaimana pakaian laki-laki muslim? Bagaimana kita yang seorang muslim ini berpakaian? Dan di antara kesempurnaan agama kita, agama Islam, bahwa agama kita, syariat agama kita juga mengatur bagaimana kita sebagai seorang muslim berpakaian. Baik nanti dibahas laki-laki maupun perempuan. Dan pakaian ini merupakan perhiasan diri manusia. Lebih-lebih
bagi seorang muslim maupun muslimah. Bisa kita bayangkan kalau saat ini kita tidak punya pakaian atau tidak ada pakaian, bagaimana kita bisa menutup tubuh kita? Qala ta'ala, di dalam berpakaian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, penulis kitab ini menyebutkan tentang firman Allah Ta'ala, wasiyabaka fatahhir. Surat apa ini? Wasiyabaka fatahhir. Surat Al-Muddassir. Ya ayyuhal muddassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir. Ini ceritanya Nabi SAW saat itu sedang memakai selimut. Lalu dipanggil oleh malaikat Jibril, disampaikan wahyu, ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang sedang berselimut. Sing kemulan, wahai orang yang berselimut. Kum, apa artinya kum? Bangunlah. Kum fa'andir, lalu berilah peringatan. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW saat itu sudah mendapatkan tugas untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Bangun Muhammad, selimutmu kamu buka, kemudian beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Nah, ini wasiyabaka fatahhir, dan bersihkan, sucikan pakaianmu. Apa artinya makna mensucikan ini? Yang pertama, igsilha bil ma', cucilah dengan menggunakan air. Ini berarti mensucikan pakaian dari najis. Contohnya najis itu apa sih? Contohnya najis itu apa? Kencing, hati-hati. Kalau kencing, jangan sampai menetes atau jangan sampai nyiprati baju kita, sarung kita. Lalu kita tidak cuci, tidak kita basuh. Berarti kalau tidak kita cuci, tidak kita basuh, yang kita pakai nanti untuk sholat, sarung itu mengandung apa? Najis. Kalau mengandung najis bagaimana hukumnya? Tidak sah. Makanya hati-hati. Bahkan Nabi itu pernah melewati 2 kuburan. Orang sedang mati di dalamnya. Benar ya? Di dalamnya mati ya, dalam kuburan. Lalu kemudian Nabi tahu orang yang ada di dalam kuburan, 2 orang ini disiksa. Siapa yang menyiksa? Malaikat. Makanya di kuburan itu ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Nah, yang 1 orang ini disiksa di dalam kuburnya karena suka adu domba, namimah. Adu domba itu artinya apa? Pergi ke si A, ngomongno si B. Pergi ke si B, ngomongno si A. A dan B asalnya rukun, kemudian bertengkar. Ini namanya adu domba. Jadi diibaratno sing A ini domba, si B domba, diadu. Yang kedua, gara-gara tidak bersuci dari najis, yaitu air kencing. Dan kebanyakan orang itu disiksa, kata Nabi, akibat tidak bersuci dari air kencingnya. Makanya hati-hati. Kalau misalnya dengan berdiri itu nyiprat-nyiprat, ya dengan jongkok.
Kadang-kadang ada orang yang ya berhenti di pinggir jalan, mari ngono terus moro-moro ngatar. Bahasanya ya tidak bersuci. Maka kita diperintah oleh Allah, wasiyabaka fatahhir, sucikan bajumu dari najis. Yang kedua, watahhir nafsaka minadz-dzunub wal ma'asi. Bukan pakaiannya saja, bajunya saja yang disucikan, tapi juga jiwanya, hatinya. Kalau baju tadi disucikan dari najis. Kalau hati, kalau jiwa disucikan dari apa? Dengan bertaubat. Kenapa? Karena mengandung apa? Dosa, maksiat. Sudah habis ngomongin dombanya, sudah tidak ada. Jadi yang pertama, mensucikan, membersihkan baju dari najis. Yang kedua, membersihkan jiwa, mensucikan jiwa dari dosa dan maksiat dengan cara bertobat dan melakukan amal soleh. Ada yang tahu syaratnya bertaubat itu apa? Satu, menyesal, bagus. Berdoa. Istighfar, mohon ampun. Yang ketiga, tidak mengulanginya lagi, bagus. Ada lagi tambahan yang keempat? Apa? Melanjutkan dengan amal soleh, amal baik. Kalau dosanya itu hubungannya dengan manusia, bagaimana? Minta maaf. Kapan minta maafnya? Langsung, jangan menunggu hari raya. Ya, jangan menunggu hari Senin, hari raya. Ya, jangan menunggu hari raya. Minta maaf. Jadi wasiyabaka fatahhir, ya, bajumu sucikan, pertama dari najis dengan air, kemudian dari dosa dan maksiat dengan bertaubat. Kalau hubungannya dengan Allah, yang banyak istighfar. Kemudian menyesal, getun. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi. Jangan mengulangi lagi. Ya. Kalau katanya sudah bertobat, besok ngulangi lagi, kemudian ngulangi lagi, terus ngulangi lagi. Ini berarti tobatnya tidak sungguh-sungguh, bukan taubatan nasuha, bukan taubat yang tulus. Ya. Taubatmu palsu, nah, begitu ya. Baik. Yang kedua, tentang masalah pakaiannya Nabi ini ya. An Ummi Salamah qalat kana ahabbus siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisa. Dari salah satu istri beliau, Ummu Salamah. Ummu Salamah ini menceritakan baju yang paling dicintai oleh Rasulullah, paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qamis. Gamis bahasa kita. Apa artinya komis itu gamis? Saubun tawilun, baju yang panjang sampai pertengahan betis. Gamis lah kita ya. Ya karena memang gamis ini kata para ulama lebih bisa menutupi. Walaupun boleh misalnya nggak pakai gamis juga enggak apa-apa. Ya. Ada yang punya gamis? Punya ya. Kalau sini kan umumnya baju apa? Baju takwa. Baju takwa. Seperti yang dipakai adiknya ini baju takwa. Yang ini yang kerahnya seperti ini. Nah, ini juga. Jangan cuma bajunya yang bertakwa ya. Yang make juga harus bertakwa.
Masa baju tok sing bertakwa. Tidak apa-apa. Ya. Yang penting apa? Menutup aurat. Jadi kalau baju yang dicintai paling disukai oleh Nabi SAW adalah gamis. Tadi karena para ulama menjelaskan gamis itu lebih bisa menutup auratnya karena kan satu baju begini. Walaupun boleh ya pakai bawahan sama atasan, bawahnya pakai izar, pakai sarung, bawahnya atasnya pakai baju. Boleh pakai baju batik. Hem. Boleh. Ya. Boleh. Kemudian yang ketiga ini yang perlu diperhatikan. Wa an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ibnu Umar niku adalah putra dari sahabat Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Makanya disebut dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? La yandurullahu, Allah tidak melihat. Maksudnya tidak melihat ini, tidak melihat dengan kasih sayang nanti di akhirat. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kepada siapa? Man jarra saubahu khuyala'a, orang yang menjulurkan bajunya ya karena sombong. Maksudnya menjulurkan bajunya ini sampai ngelembreh, ini bagi laki-laki loh ya, sampai di bawah mata kaki, apalagi ngelembreh, nyeret, nemplek di tanah. Khuyala itu artinya al-kibr wal ujub, yaitu sombong dan berbangga. Ya. Sarungnya anyar, akhirnya sarungnya dikelembrehno, nyaponi embong. Ya, gitu ya. Atau celananya gitu ya. Maka yang seperti ini kalau disertai dengan rasa sombong apalagi, maka hukumannya nanti di akhirat tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk laki-lakinya, ya. Makanya kalau sarungan itu diusahakan minimal mata kaki kalau sarungan, kalau bisa diangkat di atas mata kaki. Ya, tadi saya lihat alhamdulillah, ya, sarungnya juga sudah diangkat. Jangan ngelembreh-ngelembreh. Ya. Kecuali memang melorotan. Tahu melorotan? Karena mungkin kurang rapat, ya. Kurang rapat. Sahabat Abu Bakar itu orangnya kurus, perutnya krempeng. Sehingga kadang kalau sarungan itu suka melorot. Senang melorot kadang sampai di bawahnya mata kaki. Kalau seperti itu tidak apa-apa karena memang tadi. Kemudian yang berikutnya wa an Abi Hurairah qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari finnar. Apa yang ada di bawah kedua mata kaki dari sarung itu finnar. Fi artinya apa? Di dalam, anar neraka. Makanya sarungnya, kalau sarungan diangkat, diangkatnya sampai apa? Itu ya. Jadi kaki juga punya mata. Di atasnya itu kalau sarungan maksimal di mata kaki, ya, bisa jangan sampai di bawahnya, ya. Karena tadi ancamannya Nabi, apalagi disertai dengan rasa sombong, tambah lebih parah lagi.
Nah, kalau sudah berada di atas mata kaki, ya jangan sombong, gitu ya. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifaihi. Nabi itu kalau memakai imamah, apa artinya imamah? Imamah artinya apa? Surban. Nabi itu kalau memakai surban kadang-kadang surbannya ini diurai. Pernah lihat surban? Surban itu loh yang dililitkan di kepala ya, kain panjang dililitkan di kepala. Nabi itu kadang-kadang kalau memakai imamah beliau mengudarinya. Apa mengudari? Mengendorkan. Gitu. Menguraikan. Nah, menguraikan kain imamahnya tadi kemudian diletakkan di antara dua pundaknya beliau dipakai begini. Ya, kadang begitu. Kadang juga beliau memakai imamah, memakai surban. Kadang kopiah dengan surbannya, kadang surban saja, kadang kopiah saja. Ada yang pernah memakai imamah, surban, pakai surban? Pernah ya? Wah, sampai pakai surban terus Jumatan pergi ke masjid ini. Kongkon khutbah sampean. Wa an Salim an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Salim dari abahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al isbalu fil izari. Nah, ini istilah menjulurkan sarung atau celana di bawah mata kaki, itu istilahnya disebut dengan isbal. Disebut apa? Isbal. Apa tadi isbal itu? Bukan iqbal ya, isbal. Apa artinya isbal? Menjulurkan kain, sarung atau bajunya, celananya di bawah mata kaki. Itu namanya isbal. Itu istilahnya. Maka Nabi bersabda, al isbalu fil izar, menjulurkan kain sarung sampai di bawah mata kaki, wal qamis, baju, gamis, jubah, wal imamah, dan juga surban, man jarra minha syai'an khuyala'a, siapa orang yang menjulurkannya karena kesombongan, lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah tidak melihatnya nanti di hari kiamat. Artinya gak direken oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi disertai dengan rasa sombong. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya Nabi? Izratul mu'min ila ansafi saqaihi. Pakaian sarungnya seorang mukmin itu sampai pertengahan betis. Jadi boleh sarungan sampai pertengahan betis ya, sampai segini. Kemudian la junaha alaihi fi ma bainahu wa baina al-ka'bain, dan boleh menambah menurunkannya antara setengah betis sampai ke mata kaki, berarti di atas mata kaki sedikit. Ma asfala min dalika, kalau sampai di bawahnya mata kaki, fa finnar, kata Nabi, berarti ada di neraka. Qala dzalika salasa marratin, Nabi mengucapkannya sampai 3 kali. Wala yandurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu bataran, dan apabila dibarengi dengan rasa sombong, Allah tidak melihatnya kelak pada hari kiamat. Kasihan ya orang yang tidak dilihat oleh
Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia memang tidak tahu hukumnya. Kecuali dia tidak tahu hukumnya. Wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu maqala marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah Abdullah bin Umar ini lewat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi izari istirkha. Kemudian saya memakai sarung yang ngelembreh. Tahu ngelembreh? Di bawah mata kaki ngelembreh begitu. Apa kata Nabi? Ya Abdullah, irfa izaraka. Wahai Abdullah, angkat sarungmu. Disuruh untuk mengangkat, jangan ngelembreh, diangkat sarungnya. Farafa'tuhu, lalu aku angkat sarung itu, agak ditinggikan. Summa qala zid, kemudian Nabi berkata lagi, tambah lagi, angkat sedikit lagi. Fazidtu, maka aku tambah lagi, famaziltu ataharraha ba'du. Maka setelah itu aku pun terus melakukan yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Nabi tersebut. Faqala ba'dul qaum, sebagian orang bertanya, sampai mana kamu tadi terakhir mengangkat sarungmu? Ila ansofis saqain, sampai pertengahan betis. Nah, diboleh pakai sarung kayak gitu. Nah, cuma kalau misalnya orang melihat kok gak enak gitu ya, gak apa-apa diturunkan sedikit. Kadang kan orang mengatakan banjir ya, oleh kedukuran sarungnya ya. Walaupun sebenarnya boleh. Hadis berikutnya, nah tadi tentang masalah ukuran ya, ukuran tentang panjangnya kita menjulurkan kain sarung atau celana kita. Yang berikutnya wa an Samurah bin Jundab atau bin Jundub, bahwa Nabi SAW bersabda, ilbasu as-siyabal bidha. Kata Nabi, pakailah baju yang berwarna putih. Ini kalau bisa, kalau harus punya ya. Salah satu baju kita kalau bisa ada yang berwarna putih. Walaupun kalau pakai baju selain warna putih juga tidak apa-apa. Kenapa? Kata Nabi, fa innaha atharu wa atyab. Karena putih itu lebih suci dan lebih baik. Wa kaffinu fiha mautakum. Kalau ada yang mati, berilah kain kafan yang berwarna putih. Ya kan? Kain kafannya orang meninggal itu kan putih. Kalau misalnya dikafani warna hitam boleh enggak? Oh, enggak boleh. Boleh. Misalnya ada orang dikafani tapi warnanya hitam, boleh. Tapi yang baik sesuai sunnah lebih baik adalah yang berwarna putih. Jadi nanti pocongnya hitam. Jadi boleh pakai warna hitam, pakai warna krem, ya boleh saja. Namun anjurannya Nabi adalah memakai yang berwarna putih. Ini punya ya, baju-baju warna putih ya, ada ya. Nah, kali-kali dipakai. Bukan baju seragam sekolah loh ya. Sekolah putih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man labisa sauba suhratin fid dunya albasahullahu sauba madhallatin yaumal qiyamah. Ini dicatat. Ada baju yang namanya baju syuhroh. Syuhroh artinya baju tampil beda, baju ketenaran. Maksudnya apa? Kalau kita pakai baju ini, orang akan melihat kita. Ya. Tapi kalau pakaian baju itu memang syar'i, maka tidak apa-apa. Nabi melarang barang siapa yang memakai baju syuhroh tadi itu di dunia
maka Allah nanti di akhirat, di hari kiamat akan memakaikan baju kehinaan. Contoh, misalnya ya, kita di pondok misalnya, biasa pakai jubah. Tahu jubah ya? Yang laki-laki pakai jubah, pakai sorban misalnya. Lalu kemudian kita pulang ke kampung kita. Sementara di kampung kita, orang memakai baju jubah itu aneh. Sorban juga aneh. Ya. Maka sebaiknya kita tidak memakai baju itu. Khawatir termasuk baju syuhroh tadi itu yang kelihatan tampil beda. Lalu pakai apa kita? Kalau bisa pakai baju yang biasa dipakai oleh kaum muslimin daerah tersebut. Misalnya pakai baju takwa, boleh pakai kopiah hitam. Ya. Pakai sarung. Itu tidak mengundang perhatian. Dan itu juga tidak menyalahi syariat. Kalau pakai belangkon boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Boleh enggak sholat tahu belangkon? Huh? Hilang. Belangkon itu yang dipakai orang Jawa Tengah itu loh ya. Belangkon, belangko. Belangkon, pakaian baju loh. Boleh enggak? Boleh, silahkan. Sholat pakai itu juga enggak apa-apa. Pakai belangkon. Kenapa? Karena seperti kopiah, seperti ini bukan merupakan ciri khas. Yang menjadi ciri khasnya itu penutup kepala. Mau pakai kopiah songkok nasional, mau kopiah bundar seperti ini, mau pakai belangkon, mau pakai sorban, tidak apa-apa. Tidak pakai pun juga tidak apa-apa. Seandainya begitu tidak apa-apa. Jadi kalau kita melihat orang lain sholat pakai belangkon ya tidak masalah. Kan sebagai penutup kepala. Sholat pakai topi, tahu topi ya? Boleh. Iso sampean sujud ning nganggo topi. Diwalik ya aja diwalik. Kaya preman, mosok sholat menghadap Allah diwalik, enggak usah diwalik. Dan kalau misalnya enggak pakai kopiah ya enggak usah pakai topi, diwalik, sudah enggak apa-apa, dirapikan dulu rambutnya, kemudian sholat. Tak gawe nirek topiku. Ya, kalau misalnya nanti ada rambut yang nempel di batuk kita ketika kita sujud, ya tidak apa-apa, karena tidak menghalangi semuanya, ya kan? Makanya ada yang makruh. Makruh itu ketika kita sujud kemudian kita nahan rambut kita dengan tangan kita. Ini makruh hukumnya. Khawatir rambutnya menempel di tempat sujud misalnya, tidak apa-apa. Ya. Pernah lihat orang sholat pakai topi diwalik? Pernah kan ya? Waduh, gimana itu? Jajal kalau kita misalnya menghadap ke bapak kepala sekolah, topi ini diwalik ya apa? Gimana? Pernah menghadap ke kepala sekolah, ke pak guru, topi ini diwalik. Gimana pak guru? Wah, ini berarti tidak punya adab, gitu ya. Kalau nggak pakai kopi ya sudah enggak apa-apa, dirapikan rambutnya. Syuhroh ya. Kalau pakaian itu syar'i sesuai dengan tuntunan syariat ya tidak termasuk syuhroh, walaupun orang di suatu tempat itu menganggap aneh. Contoh misalnya yang perempuan memakai baju yang ketat, yang lebar, yang menutup aurat, misalnya jilbabnya besar. Ini mungkin sebagian masyarakat kampung kita menganggap aneh, padahal tidak. Kalau seperti itu ya tidak apa-apa, karena itu bukan termasuk pakaian syuhroh. Adapun warna bagi perempuan silahkan
mau pakai hitam atau warna yang lain. Laki-laki itu lebih enak, lebih longgar, lebih simpel katanya tadi. Kemudian Nabi SAW bersabda, kulu washrobu. Kulu, apa artinya kulu? Makanlah. Tidak pernah. Bahasa Arab, ayo anak-anak, kulu. Kalau misalnya waktu bugah, turu. Ya, kalau di pondok-pondok itu ketika sahur, ketika anak-anak tidur kemudian dibangunkan, kumu, bangun. Nah gitu ya. Kalau pas makan, pakai bahasa Arabnya, kulu. Makanlah kalian, nah, waktunya makan, kulu, makanlah. Washrobu dan minumlah. Makan yuk gandengane minum. Silakan makan dan minum. Ya. Karena itu kebutuhan. Apa sih tujuannya kita makan dan minum itu? Makan untuk hidup, apa hidup untuk makan? Benar ya? Makan untuk hidup. Bedanya apa dengan hidup untuk makan? Hah? Wah, kalau hidup untuk makan berarti hidupnya digunakan makan terus. Sebentar makan. Tapi kalau makan untuk hidup, ya berarti supaya bertahan hidup dia makan. Tapi kalau orang yang beriman tidak sekedar itu, makan untuk supaya kuat ibadah. Nah itu. Makannya berapa kali? Maksimal 5 kali. 3 kali kan ya? Pagi, sarapan, siang dan sore. Kalau saya dulu di pondok itu 2 kali makannya. Iya. 2 kali. Karena 3 kali enak. Ya. Kulu wasrobu. Makanlah, silakan minumlah. Ya. Tapi tidak boleh berlebihan. Makannya tidak boleh berlebihan, minumnya tidak boleh berlebihan. Ya. Yang cukupan gitu ya. Watasodaku, kemudian bersedekahlah. Ojo digawe mangan tok, ojo digawe ngombe tok, tapi disuruh untuk mengeluarkan dalam rangka bersedekah. Hari ini sedekah apa? Sedekah senyum. Masya Allah, tiap hari. Iya, karena senyum termasuk sedekah. Masuk sodako, ketemu temannya senyum, sodako. Ketemu temannya senyum. Akhirnya nggak ketemu siapa-siapa, senyum sendiri. Wah, itu bahaya. Sodakoh kepada bangsa jin. Kan nggak kelihatan. Wal bisu fi ghairi israf. Tadi makan, minum, pakai baju tidak boleh israf. Israf itu apa? Berlebihan. Kira-kira makan berlebihan itu yang gimana? Ya? Lah ya, seperti apa contohnya? Makan sambil berlebihan itu, sampai berlebihan itu apa contohnya? Oh iya, geragas sampai mungkuk-mungkuk ya, sampai muntah-muntah. Tanduk 5 mangkok. Siapa itu? Ya, makanya membaca bismillah ya. Wala makhilata, dan tidak boleh disertai memakai baju tadi itu dengan kesombongan. Jauhilah melampaui batas, sombong ketika makan dan minum dan juga memakai baju. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan tentang hadis-hadis masalah pakaian, beliau membuat suatu kesimpulan.
Di antaranya adalah annal isbala yakunu fil izari, bahwa yang namanya isbal, ayo apa tadi isbal? Menjulurkan pakaian kain di bawah mata. Itu tidak boleh ketika memakai sarung, memakai baju, memakai sorban. Gimana memakai sorban? Apa namanya? Isbal itu, misalnya sorbannya dawa sampai di bawah apa namanya ini, di bawah pinggangnya, saking panjangnya, ya. Kalau diuraikan, jadi biasa sampai di pundaknya. Kemudian wa annahu la yajuzu isbaluhu tahta al-ka'bain. Jadi tidak boleh di bawah mata kaki. In kana lil khuyala, kalau disertai dengan rasa sombong. Fa in kana li ghairiha, bagaimana kalau tidak disertai rasa sombong? Fahuwa makruh, ini paling ringan hukumnya kata Imam Nawawi adalah makruh, tidak disukai, dibenci. Fal mustahabbu ila nisfi as-saqain, maka yang disunnahkan adalah sampai ke tengah betis dan boleh sampai ke mata kaki maksimal. Fama nazala anil ka'bain fahuwa mamnu. Kalau di bawah mata kaki maka dilarang, apalagi disertai dengan rasa sombong tadi itu. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, yaitu Syarah Sahih Bukhari, menjelaskan pendapat beliau. Wa huwa adamu al-jawazi fil libas tahtal ka'baini. Tidak bolehnya memakai baju dengan panjang di bawah mata kaki. Ini untuk laki-laki ya, nanti ada sendiri pakaian perempuan. Waqad naqala al-Qadhi Iyad, Al-Imam Al-Qadhi Iyad menukil ijma'. Apa artinya ijma'? Ayo istilah-istilah ini. Ijma'. Kesepakatan para ulama. Bagus. Artinya apa tadi kesepakatan para ulama? Ijma'. Engko lak wis lali maneh. Apa ijma'nya para ulama? Ala annal man'a fi haqqir rijal dunan nisa. Larangan-larangan dalam hadis tadi itu khusus bagi laki-laki, bukan untuk perempuan. Kesimpulannya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wal hasil annar rijal halaini. Kesimpulannya bagi laki-laki ada dua keadaan. Pertama, halu istihbab, yaitu kondisi istihbab, dianjurkan. Wa huwa an yaktasira bil izari ala nisfi saq. Cukup ketika memakai sarung itu di pertengahan betis. Wahalu jawazin wahuwa ilal ka'bain, dan boleh yaitu sampai mata kaki. Wa mafhumu kalamihi, dari ucapan beliau ini bisa kita fahami anna italatal izar, menjulurkan sarung termasuk yang semisalnya seperti baju kemudian celana di bawah mata kaki, hukumnya ghairu jaiz, tidak boleh. Kemudian dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang memakai baju mu'asfaroini. Mu'asfaroin ini baju yang dicelup dengan semacam tumbuhan yang nanti kalau sudah dicelup itu warnanya kuning menyala. Kayak kuningnya apa ya? Kayak kuningnya itu kerahnya siapa? Masnya itu siapa? Ya itu ya. Itu semuanya warnanya kuning bajunya. Kata Nabi, inna hadhihi min siyabil kufar fala talbisha.
Warna kuning yang pakai tadi, semacam kalau zaman dulu ada tumbuhan yang kalau digodok, baju dicelupkan di situ warnanya kuning, ini kata Nabi termasuk baju yang dikenakan oleh orang-orang kafir, maka jangan dipakai. Tapi kalau kuningnya itu kuning biasa, terus setelah itu bukan kuning semuanya, ada seleret-seleretnya, garis-garisnya saja yang kuning, ya juga tidak apa-apa. Apalagi yang berwarna kuning itu? Spidol. Gigi, gimana gigi? Nah, dari hadis-hadis tadi, la yajuzu lil muslim an yalbisa siyabal kufar wa an yatazayya biziyihim liqauli sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka kalau baju itu menjadi ciri khas orang-orang yang kafir, dipakai orang kafir, maka tidak boleh memakai baju sama dengan mereka. Kenapa? Karena Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk mereka. Bukan hanya pakaian saja ya, termasuk perilakunya. Tidak boleh kita mencontoh, mengikuti perilaku, kebiasaan orang-orang kafir. Contohnya apa? Contohnya apa? Tahun baru. Kemarin merayakan? Enggak ya? Apalagi? Oh iya jelas menyembah selain Allah. Apalagi? Iya, contohnya mencontoh orang-orang kafir itu apa? Mengikutinya. Apa Mas? Orang kafir enggak mungkin sholat tuh Mas. Apa tadi? Yang perempuan tadi jawab tadi? Oh enggak jawab ya. Mungkin merayakan hari lahirnya. Nah. Kemudian termasuk juga laki-laki juga dilarang memakai baju luar yang ketat. Memakai baju luar yang ketat, juga tidak boleh. Bukan perempuan saja yang dilarang. Laki-laki juga dilarang. Kalau perempuan larangannya lebih keras lagi. Wanita yang memakai baju ketat itu ibaratnya berpakaian tapi telanjang. Amma libasur ra'si fa wa syiarul umam wa qad tashabbaha ba'dul muslimin falabisu wa tusamma al-qab'ah. Ini contoh lagi ya yang tidak boleh memakai topi apa itu? Ikut-ikutan topi-topi itu ya. Nah, kadang itu juga orang Islam dia menjaga toko miliknya orang Nasrani, kemudian ketika Natal ternyata disuruh memakai topi apa? Sinterklas itu. Ya, wah itu tidak boleh karena itu merupakan syiar mereka, syiar orang Nasrani. Maka tidak boleh memakai yang seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini diingatkan ya, banyak terjadi di negeri-negeri kaum muslimin bahwa banyak kaum muslimin yang tidak sadar mengikuti, mencontoh perilaku kebiasaan orang-orang kafir. Ya,
bertaklid, mengikuti mereka. Ya. Kalau dalam perkara-perkara yang selain ibadah mereka, maka boleh kita mencontoh. Misalnya mempelajari tentang ilmu dan teknologi atau memakai produk mereka. Boleh. Misalnya kita memakai HP. HP itu kan buatan, ya ada yang buatan Cina, ada yang Korea. Itu yang membuat orang Islam apa orang non-Islam? Ya, iya. Kita boleh memanfaatkan itu, teknologinya itu. Karena belum ada orang Islam yang bisa membuat. Pakai mobil. Mobil itu buatan, ya ada Korea, Jepang, ya sepeda motor kan Jepang. Makanya mereknya Honda, Suzuki, Yamaha. Kalau orang Indonesia, orang Jawa membuat sepeda motor, mereknya apa kira-kira? Mereknya ya lumayan, kan begitu ya. Merek lumayan ya. Merek Tahan Jaya, nah, itu merek berarti yang bikin orang Indonesia. Tapi karena orang Jepang yang bikin, yang buat Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, ya bahasa Jepang. Dan tidak apa-apa kita manfaatkan, ya dimanfaatkan untuk yang baik. Ada yang pernah belajar siapa yang pertama kali membuat bola lampu? Lampu ini. Thomas siapa? Jerry. Thomas Alva Edison. Itu 3 hari nggak tidur orangnya itu. 3 hari nggak tidur melakukan percobaan-percobaan sampai kemudian nyala menjadi bola lampu yang kita kenal sekarang dengan perbaikan-perbaikan teknologinya. Itu bisa kita bayangkan kalau seandainya yang buat orang Islam itu pahalanya besar sekali. Ya kan? Sampean kalau malam dulu belum ada lampu gimana? Obor, oblik, ya ada lampu sekarang enak. Ngaji bisa enak, ya. Maka boleh meniru sesuatu yang bukan menjadi ciri khas ibadah mereka. Memakai celana misalnya, ya boleh. Sepenting gak ketat, kemudian tadi tidak sampai ngelembreh di bawah mata kaki, apalagi disertai dengan rasa sombong. Ya. Jadi ini pembahasan kita tentang masalah baju atau pakaian laki-laki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita, bisa kita amalkan. Kemudian kalau bisa kita ajarkan. Untuk pekan depan, untuk Ahad ketiga bulan depan insya Allah adalah membahas tentang baju wanita muslimah. Baik, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.